Halo sahabat elaborasi, terima kasih sudah join hari ini. Jadi sekarang aku lagi sama Mahathir. Thank you for inviting me. Hai. Oke guys, kita udah opening dari Raffi tadi. Walaupun itu versinya Raffi teman-teman. Jadi kita nggak ini. Oke, so today kita bakalan ngobrolin bahas beasiswa, pastinya karena beberapa video yang sebelum-sebelumnya juga teman-teman kalau belum nonton bisa diklik di sini, ada pembahasan beasiswa dari beasiswa bidik misi yang berubah menjadi KIP mahasiswa, terus juga ada beasiswa dari Bank Indonesia, dan ongoing juga ada nanti bakalan diupload setelah video ini, yaitu beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Nah, itu beasiswa yang baru banget yang belum pernah didengar sama teman-teman, so informasi ini sangat penting. Nah, sekarang kita mau bahas tentang beasiswa LPDP. Mungkin kita tanya dulu nih sama Raffi karena beliau narasumbernya. Apa sih Vi kepanjangan LPDP itu Vi? Oke, LPDP itu kepanjangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, teman-teman. Jadi itu di bawah Kementerian Keuangan. Tapi sekarang tuh dia udah banyak kerja samanya sih sama kementerian lain kayak Kementerian Agama. Itu kenapa nanti di tahun-tahun sebelumnya itu ada beasiswa jalur santri. Jadi sebenarnya LPDP itu banyak jalurnya teman-teman. Jadi aku mau di-clear dulu kalau misalnya aku mungkin nggak akan explain semuanya karena aku juga nggak begitu paham seluruh jalur gitu ya. Tapi ini mungkin in general yang aku tahu aja gitu, mungkin berdasarkan pengalaman aku aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin butuh informasinya lebih lanjut ataupun lebih detail, itu bisa langsung ke websitenya atau bisa nyalain notifikasi di Instagramnya LPDP, mereka update banget kok gitu. Oke, sip, mantap. Nah, tapi belum update nih kalau kita belum kenalan sama sumber kita. Mungkin kita bisa tanya dulu Raffi asalnya dari mana, and then sekarang lagi stay-nya di mana dan kuliah di mana. Ya oke. Mungkin kita bisa kenalan dulu Vi di awal. Kita belum kenalan nih. Oh iya betul. Baik, halo teman-teman. Jadi aku Raffi, sekarang sedang menjalani perkuliahan. Ini my second year di Monash University, jurusannya Strategic Communications Management. Ada di Monash University Australia, guys. Jadi sekarang udah semester 3, tapi lagi libur summer kebetulan, dan insya Allah semester ini bakalan ngerjain tesis. Aku S1-nya di Unsri, Universitas Sriwijaya, jurusannya komunikasi, ilmu komunikasi ya. Terus aku asalnya dari Palembang, teman-teman. Iya kan, Palembang aja. Kebanyakan makan pempek. Ya, okay. Itu sih, Tir. Oke, sip. Nah, teman-teman udah kenal ya, udah tahu. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan yang kita mau bahas, teman-teman. Jadi kita nggak bakalan bahas secara keseluruhan. Tapi anyway, ini adalah yang pertanyaan yang gue highlight, yang mana pertanyaannya agak-agak jarang ataupun ruhnya di sini misalnya kayak gitu. Yang menurut saya penting lah teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang perlu ditanyakan, bisa tulis di bawah di kolom komentar video ini, atau langsung direct ke Instagramnya Raffi atau YouTube-nya Raffi juga. Jadi Raffi juga sering saya buat video tentang penjelasan LPDP. Jadi kalau untuk secara fullnya mungkin langsung ke YouTube-nya Raffi aja teman-teman ya. Nah, mungkin kita langsung aja nih tanpa manjangin waktu. Mungkin kita langsung awal pertanyaan aja nih. Awal yang pertama yang ingin saya tanyakan tuh, apa sih yang menjadi alasan Raffi milih beasiswa LPDP? Karena kan banyak tuh, apalagi kalau dari segi Australia kan ada beasiswa yang namanya ASS kan. Dan itu I think banyak banget orang Indonesia yang join ke situ. Nah, tapi kenapa sih malah milihnya beasiswa LPDP? Kenapa, Bi? Oke. Jadi semua itu berawal dari rencanaku. Kayak aku harus memutuskan dulu nih, aku mau kuliah apa, terus di mana, jurusannya apa, terus negara mana gitu. Jadi aku setelah mendalami kayak brief research dulu tentang kampus, tentang jurusan dan segala macam, dan juga tentang preferensi aku pribadi, akhirnya aku jatuhlah pilihan kayaknya aku mau kuliah di Australia nih. Tapi waktu itu pilihannya ada dua, aku mau University
University of Melbourne atau Monash University. Nah itu sih. Terus habis itu karena aku tipikal yang harus fokus gitu, biar nggak bisa kayak kalau misalnya ada beasiswa A aku daftar gitu, beasiswa B aku daftar juga, atau mencoba peruntungan gitu. Nggak ada yang salah dengan metode itu, teman-teman bebas aja, tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, aku prefernya kalau misalnya aku mau satu hal, ya udah aku fokus ke situ, karena aku bakalan kayak bisa lebih detail, terus bisa lebih kayak menyusun strateginya lebih terpusat gitu, fokus sama satu hal. Jadi akhirnya karena aku udah memutuskan kayaknya Australia nih yang cocok, yang pas, jadi akhirnya aku riset lagi nih, kira-kira beasiswa apa yang membiarkan yang nge-provide mahasiswanya untuk full studi di Australia dibiayain gitu. Nah, pilihannya ada dua waktu itu. Aku tahunya cuma 2 beasiswa ini sih. Yang pertama AAS, itu Australia Award Scholarship dari pemerintahnya Australia, dan juga LPDP Scholarship. Jadi 2 beasiswa ini yang menyediakan pembiayaan penuh gitu. Nah, karena aku pengen kuliahnya itu nggak cuman kayak mereka bayarin biaya kuliah terus aku yang menanggung biaya hidup sendiri, nah aku kayaknya nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan kayaknya aku harus cari beasiswa yang fully funded dan juga yang khusus ke Australia gitu. Jadi akhirnya 2 pilihan itu. Unfortunately, karena AAS itu aku daftar pertama, jadi aku belum lulus, dan pada saat itu beriringan ada pembukaan LPDP. Nah, jadi udah aku ikut gitu di tahun yang sama, dan alhamdulillah rezekinya juga ya udah keterimanya di LPDP gitu. Itu sih kenapa. Oke, so jadi alasannya itu lebih ke ini ya, pembiayaan dari bukan hanya segi kuliah aja, tapi juga kalau bisa mencari beasiswa yang biayain kita hidup juga kan, karena juga I think biaya hidup di luar negeri itu mungkin lebih mahal, bisa mahal juga ya, karena kan kurs Australia itu dolar ya jatuhnya. Iya, dolar Australia. Jadi kalau Melbourne, tempat aku kuliah sekarang, itu juga salah satu kota dengan biaya hidup lumayan, yang salah satu yang paling tinggi kayaknya. Jadi kalau misalnya di Indo kita bisa kayak 5 sampai 6 gitu, apalagi tempat kota-kota pelajar gitu, itu bisa untuk akomodasi 1 tahun misalnya. Tapi di sini dengan uang segitu itu dapatnya cuma 1 bulan gitu. Nah, jadi itu kan itu banget kan, kayak wah banget gitu. Nah, itu kalau misalnya kita terjemahin ke rupiah kan. Nah, jadi LPDP itu kayak ngasih kita pendanaan itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan hidup kita. Kalau seandainya misalnya ngomongin makan dan segala macam, itu beda jauh banget lah sama Indonesia gitu. Nanti kalau misalnya itu kita bisa cerita lebih banyak ya soal kehidupan student di sini. So I think itu alasan Raffi. So jadi ini juga yang wajib dari pelajari. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman memilih beasiswa, mungkin ada orang yang harus ngeliat dulu kampusnya, terus nanti jadi mengkerucut dari kampusnya dulu, nanti dari kampus ini ada nggak ya beasiswa yang menyediakan. Nah itu juga bisa jadi teman-teman tiru kayak gitu, atau teman-teman coba ketika nanti teman-teman mau mencari beasiswa. Oke, I think that's all answer dari alasan Raffi memilih beasiswa LPDP. Nah, untuk yang selanjutnya nih, yang kedua, mungkin tadi sebenarnya udah sharing ya, udah sedikit menyenggol lah sebenarnya dari yang kedua, ini pertanyaan kedua. Apa sih bagaimana sih cara, atau mungkin bagaimana lah setelah mendapatkan beasiswa LPDP itu? I think kalau sudah kita udah fix nih, udah dapet nih pendanaan dari LPDP. Nah, yang harus kita lakuin setelah itu apa sih? Ngontak lagi ke kampusnya kalau bahwasannya kita udah keterima, terus apa yang harus kita uruskan? Nah, itu mungkin. Oke. Jadi skema LPDP itu bisa 2. Jadi pertama kita daftar kampus terus keterima LPDP, atau kita keterima LPDP dulu baru daftar kampus. Nah, kamu masuk skema yang mana gitu? Kalau seandainya
mau daftar LPDP dulu, jadi award di LPDP gitu, terus baru ngurus kampus ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau aku pribadi, jadi sebenarnya sebelum aku daftar LPDP, alhamdulillah aku udah dapet kampus. Tapi pada saat aku mau daftar LPDP, aku ganti jurusan gitu, karena ada jurusan yang kayak general, terus habis itu ada yang lebih spesifik, nah jurusan apa yang sekarang. Nah, that's why kenapa aku ganti jurusan. Nah, karena itu membutuhkan waktu, aku lupa kayak seminggu atau 2 minggu gitu, padahal itu udah harus aku udah penutupan pendaftaran LPDP seleksi administrasi, jadi aku ya udah submit dulu tanpa LOE. Tapi seiringnya berjalan, pada saat itu sebelum wawancara, LOE aku udah keluar gitu. Jadi alhamdulillahnya udah keterima kampus gitu. Tinggal menunggu apakah diterima LPDP atau enggak gitu. Nah, setelah teman-teman misalnya keterima LPDP, kalau misalnya belum keterima kampus, ya pasti yang selanjutnya akan dilakukan adalah cari kampus gitu, daftar kampusnya, apply kampusnya gitu, sampai dapat LOE. Kalau udah daftar LOE, udah mulai ngurus segala macam berkas, sampai akhirnya bisa nanti buat paspor kalau belum punya, dan juga buat visa sebelum berangkat gitu. Nanti juga untuk masalah tiket pesawat, terus transportasi dan segala macam, nah itu nanti bisa request ke LPDP, tapi teman-teman juga yang harus cari akomodasi, terus cari perkumpulan misalnya anak-anak PPI atau misalnya anak-anak LPDP yang udah ada di negara tempat teman-teman tujuan belajar gitu. Nah itu kita urus sendiri sebenarnya. Jadi LPDP membebaskan mahasiswanya untuk berkreasi mandiri gitu. Jadi kita bisa memanage kebutuhan kita sendiri. Terus kalau aku pribadi, karena aku alhamdulillah udah selesai gitu, kampusnya juga udah dapet, dan alhamdulillah ditetapkan jadi award di LPDP. Setelah selesai PK, kita bisa menandatangani kontrak beasiswa, terus kemudian setelah itu kita bisa apply ke kampus kalau misalnya kita menerima offering dari kampus. Jadi LOA itu sejenis kayak offering, kayak kamu diterima nih di jurusan ini dan segala macam, kira-kira kalau misalnya ini kamu oke gitu, nanti dia bakalan ngasih surat untuk ke tahap berikutnya, kayak COE sih kalau menyebutnya. Jadi kayak konfirmasi kalau misalnya kamu tuh udah dinyatakan sebagai mahasiswa gitu. Kayak gitu, kalau kita harus ngurus sendiri juga. Nah terus habis itu baru ngurusin hal-hal lainnya yang untuk keberangkatan. Kita bisa mulai kayak tes untuk kesehatan, terus terus habis itu buat visa juga, terus habis itu kita bisa mulai cari-cari akomodasi, terus bisa juga kayak request untuk funding transport ke negara tujuan. Nah habis itu kalau misalnya ini tinggal nunggu keberangkatan aja sih. Jadi semuanya kayak menurutku harus dibikin list juga, didetailkan gitu, baik maupun pada saat kita proses seleksi, baik untuk kampus maupun beasiswa, dan juga pasca kita keterima gitu. Karena ketika kita keterima itu tuh bukan akhir dari perjalanan gitu ya, tapi baru awal gitu. Gitu sih. Jadi kesimpulannya mungkin teman-teman tinggal pilih dulu skemanya. Tadi kan udah dikata Raffi skemanya mau yang seperti apa. Nah dan itu pasti udah ada di websitenya sendiri, di LPDP, websitenya LPDP, tinggal teman-teman lihat saja skemanya di mana. Dan benar kata Raffi tadi, harus dipersiapkan antara sebelum mendaftar sama ketika sudah mendaftar, apa yang harus di list. Jadi kayak oke, aku udah keterima, oke udah tinggal nunggu kan kayak gitu. Tapi nggak boleh seperti itu. Jadi harus tetap digali informasi. Kalau nggak, teman-teman ini nanti beasiswanya juga kehilangan kayak gitu, mungkin bisa gugur atau apa kayak gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Jadi tinggal dilihat apa saja yang nanti ketika orang mungkin bisa juga ya mencari teman-teman, atau ya kalau memang rencananya punya atau ada rencana ingin mendaftar LPDP kan bisa kontak dari sisi LPDP-nya, atau mungkin senior atau kenalan yang punya atau yang sudah awarded kayak gitu, bisa ditanya kan biar lebih detail ya. I think pasti Raffi juga seperti itu ya, Bi, masih nanya-nanya ke senior kan, dari biar informasi sih. Iya benar kan, biar kita nggak ketinggalan juga seperti itu. Oke, itu yang tahapan kalau seandainya teman-teman sudah dinyatakan menerima beasiswa LPDP. Nah yang selanjutnya mungkin setelah tahun ini kira-kira ada nggak, Bi, untuk pembukaannya sebenarnya?
Sebenarnya tahun ini informasinya belum ada sih, belum ada. Oh, belum ada informasi ya? Iya, tapi ngelihat trennya dari tahun kemarin, ketika banyak instansi yang memberikan beasiswa itu karena apa ya? Karena pandemi 2020, jadi banyak banget yang apa ya, nge-postpone, terus mungkin juga membatalkan beasiswanya untuk dibuka tahun 2020. Alhamdulillahnya LPDP tetap buka gitu. Tapi dengan skema, dengan jalur yang sedikit berbeda dari tahunku 2019. Nah, jadi menurutku baiknya ya teman-teman tetap keep up dengan informasi terbaru yang ada di LPDP tadi, melalui sosial medianya bisa, atau misalnya lewat websitenya gitu. Mereka update banget, jadi teman-teman mulai dari sekarang bisa mempersiapkan juga gitu. Oke, jadi perlu di-note teman-teman. Jadi harus ya, I think kita kan mau dapat sebuah apa ya, kenikmatan ya, ibaratnya kenikmatan sebagai mahasiswa. Ya, kenikmatan itu adalah beasiswa. Nggak ada suatu kenikmatan tanpa apa ya, tanpa usaha. Nggak mungkin kenikmatan itu datang sendirian kayak gitu. Pasti harusnya kita jemput. Jadi buat teman-teman yang atau sahabat elaborasi yang menonton, kalau mau dapat beasiswa harus tetap digali informasinya melalui via website atau Instagram. I think dua sosial medianya LPDP itu selalu ini update kan, seperti itu. Oke, mungkin kalau bertanya, karena kita bahas tadi tentang pendaftaran nih, kalau seandainya ditanya alur dari pengalaman Raffi dari mulai proses persiapan sampai Raffi keterima beasiswa LPDP dan berangkat, itu berapa rentan waktu yang Raffi persiapkan, Vi? I think ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, ternyata untuk masuk ke beasiswa LPDP itu nggak butuh apa ya? Maksudnya butuh waktu yang agak sedikit panjang karena memang perlu persiapan dan yang lain hal kayak gitu. Kalau dari Raffi gimana, Vi? Oke. Jadi sebenarnya kalau dari beasiswa LPDP, kalau misalnya aku nggak salah ingat ya, itu bukanya kemarin di tahun 2019 itu dari Mei sampai akhirnya pengumuman itu September. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 5 bulanan. Terus abis itu dari sampai September sampai aku kuliah Februari, nah itu proses aku persiapan sebelum keberangkatan gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya tahun 2020 itu kalau nggak salah pembukaannya Oktober dan teman-teman udah bisa udah mendapatkan pengumuman akhirnya dinyatakan sebagai awardee atau enggak itu sekitar bulan Desember. Jadi kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, jadi itu bergantung dengan kebijakan LPDP di tahun itu, teman-teman. Karena LPDP biasanya punya kebijakan tersendiri setiap tahunnya gitu. Ngelihat kondisi, terus juga karena LPDP juga terus berbenah setiap tahunnya. Jadi semakin efektif dan efisien ya. Jadi dilihat aja kalau seandainya teman-teman di tahun itu tergantung pembukaannya ya. Pembukaannya biasanya LPDP ada juga yang kayak 1 tahun itu 2 kali, terus bisa juga kayak yang kemarin 2020 tetap dibuka tapi sekali aja gitu. Tapi jalur yang dibuka gitu juga jadi PR juga untuk dilihat gitu. Jadi tergantung gitu teman-teman. Tapi mostly itu kalau misalnya di tahun 2019 itu 2 kali dan 1 kali sesi itu semua jalur tuh alhamdulillah udah dibuka gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Nah, jadi pertimbangan teman-teman aja gitu. Tapi penting banget sih untuk tadi ngelihat dulu gitu tahun ini dia bukanya tuh jalur apa aja gitu. Jadi walaupun misalnya LPDP buka tahun ini gitu, misalnya di awal tahun misalnya, ya tapi bisa jadi jalur yang teman-teman mungkin lebih pas atau cocok itu belum dibuka gitu. Nah, jadi bisa dilihat dulu gitu. Persyaratannya juga, terus bisa dilihat juga probabilitasnya dari sana sih bisa ngeliatnya. Iya, benar banget. Jadi kayak balik lagi nih. Saya juga pernah pengen daftar, tapi ya mungkin ada takdir yang memang nggak dapet. Jadi pas saya mengikuti berproses untuk mendaftar tuh, saya selalu bilang kalau mau daftar beasiswa LPDP terutama kamu harus siapin kalender. Ibaratnya kalender itu tujuannya untuk mengeset, aku 1 minggu lagi mau tes ini nih, atau seminggu lagi mau pemberkasan, apa aja yang harus aku persiapkan. Jadi kita udah men-timeline sendiri kayak gitu, bener nggak, Bi? Jadi benar. Jadi kayak aku pribadi tuh aku lulus kuliah tuh 2018 kan Agustus.
Jadi aku udah emang kayak udah punya niatan selama 2019 aku bakalan jadi scholarship hunter gitu ya. Pada saat itu pengen AAS dan LPDP. Jadi tapi sebelum mulai 2019 2019 mulai aku udah komitmen kayaknya di 2018 akhir aku udah harus punya sertifikat IELTS gitu. Nah jadi that's why abis aku lulus kuliah aku pergi ke kampung Inggris Pare buat les bahasa Inggris IELTS. Nah abis itu di akhir tahun Desember 1 Desember aku tes IELTS dan 14 Desembernya itu udah dapet gitu sertifikat IELTS. Nah jadi di tahun 2019 aku bisa ngurusin yang lain, misalnya kayak motivation letter atau misalnya esainya, terus bisa ngurusin kayak recommendation, terus abis itu bisa ngurusin ngisi-ngisi formnya gitu. Nah jadi kalau misalnya kita ngelihat skema beasiswa atau misalnya timeline dari beasiswa itu, kalau misalnya beasiswanya udah daftar, kita bisa nyocokin nih sama apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita bisa nge-breakdown apa aja yang harus kita persiapkan gitu, dan apa aja yang udah harus finish gitu, misalnya bulan ini atau misalnya minggu ini gitu. Itu sih. Oke, sip. Oke. Nah, berarti penting banget tuh men-timeline. Nah, ini agak sedikit ada kaitannya nih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi I think ada banyak di Indonesia ini anak-anak yang sebenarnya mostly pas S1 itu ada yang dapat jalur beasiswa bidik misi, dan aku juga kemarin sebelum nanya sama Raffi sempet riset juga. Nah tapi ini pengen nanya nih ke sebagai wordnya Raffi, kalau untuk beasiswa anak yang S1-nya penerima beasiswa bidik misi, mereka tuh punya jalur untuk mendaftar LPDP itu yang jalurnya itu bukan jalur reguler, tapi jalur yang afirmasi. Jadi kayak mereka udah tersedia jalurnya kayak gitu. Nah, benar nggak yang kayak gitu infonya terkait itu tuh? Iya, benar kok. Jadi untuk teman-teman yang S1-nya bidik misi, teman-teman punya jalur LPDP afirmasi lulusan bidik misi gitu. Untuk teman-teman yang juga misalnya santri, ada juga jalurnya beasiswa LPDP jalur santri gitu. Terus juga kalau teman-teman PNS atau misalnya polisi, tentara, nah itu bisa masuk jalur yang untuk targeted group gitu. Nah jadi LPDP itu punya banyak jalurnya teman-teman, dan satu jalur dengan jalur lain itu sebenarnya tinggal kualifikasi teman-teman aja gitu, masuknya yang mana gitu. Tapi kalau nggak salah untuk teman-teman bidik misi itu boleh daftar LPDP-nya pakai jalur itu maksimal sebelum 2 tahun gitu. Sebelum 2 tahun dari kelulusan. Jadi kalau misalnya lulusan 2018 berarti kalau LPDP buka tahun 2020, nah itu tahun terakhir aku bisa daftar LPDP jalur bidik misinya gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi harus dilihat biasanya setiap jalur, nah mereka punya persyaratan tersendiri loh. Jadi kayak walaupun LPDP secara general nih punya persyaratan, nah bisa dilihat teman-teman harus lihat juga persyaratan per jalurnya gitu. Karena biasanya ada perbedaan di situ gitu. Gitu sih. Itu jadi poin yang sangat penting. Kayak mungkin rekomendasinya bisa beda, ya. Benar-benar. Nah, jadi itu info tambahan teman-teman. Jadi tergantung teman-teman nanti jalurnya apa, tinggal lihat, karena persyaratan yang kata Raffi tadi itu juga berbeda, dan itu semua info ada di websitenya, benar ya, Bi? Iya benar. Soalnya menurut aku terkadang ya kalau misalnya kita nanya ke awardee-nya gitu yang kayak aku nih awardee LPDP gitu, terus misalnya teman-teman nanya ke aku info-info yang detail gitu, bisa jadi aku nggak punya reference, aku belum enggak punya info detail soal itu gitu. Nah, akan lebih wise, lebih bijak kalau teman-teman bisa riset sendiri dulu gitu. Bukan berarti kayak awardee-nya nggak mau jawab atau ini, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman baca, itu teman-teman akan bisa dapat informasi yang lebih utuh gitu. Itu sih menurutku, karena biasanya awardee itu dia berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya gitu. Bisa jadi tahun berikutnya banyak perubahan gitu, atau misalnya kebijakannya yang darinya misalnya IELTS-nya butuh berapa, terus tiba-tiba LPDP nambah gitu, atau misalnya kebijakan yang lainnya ya bisa ada, bisa enggak gitu, kayak gitu sih. Oke, nah jadi benar banget. Jadi balik lagi di awal, teman-teman harus haus informasi. Jadi harus sering-sering buka informasi di website ataupun sosial media LPDP yang lain.